Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu dosen, serta rekan-rekan yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil analisis dan peningkatan keamanan program dalam memenuhi kebutuhan tugas keamanan siber. Perkenalkan, saya Fajar Rahman Sahab dengan NIM 103012580047. Nama saya Adrian Maulana dengan NIM 1030125860. Saya Muhammad Dafar Ramadhani dengan NIM 103012580015. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ramadan Abdul Aziz dengan NIM 103012580007. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dilakukannya analisis terhadap keamanan program. Yang pertama, apa yang terjadi? Sekarang aplikasi web sederhana masih sering dibuat tanpa mempertimbangkan aspek keamanan. Banyak web-web sederhana saat ini masih mementingkan fitur-fitur fungsionalitasnya saja. Banyak fitur-fitur dasar seperti autentifikasi dan validasi input yang diabaikan, padahal hal tersebut fatal dampaknya jika diabaikan. Lalu, apa yang terjadi jika hal tersebut diabaikan atau tidak dipertimbangkan? Sebuah celah kecil dalam baris kode atau sistem dapat dieksploitasi dan menjadi serangan yang sangat serius. Data bisa saja dimodifikasi, dicuri, atau bahkan dihapus tanpa izin. Lalu, bagaimana cara kita menanganinya? Kita harus menganalisa kode yang telah kita buat, lalu kita melakukan eksploitasi tersendiri terhadap kode kita. Lalu ketika terjadi sesuatu hal yang termasuk ke dalam kerentanan, kita harus melakukan perbaikan keamanan terhadap sistem kita atau kode baris tertentu. Setelah dilakukan perbaikan, kita uji ulang dengan mengeksploitasi ulang sistem yang sudah diperbaiki. Berikutnya, apa yang akan kami lakukan dalam analisis dan peningkatan program kali ini? Yang pertama, kami akan mengidentifikasi celah keamanan terhadap sistem yang telah diberikan oleh dosen kami. Lalu, kami akan membuktikan celah keamanannya dengan cara melakukan eksploitasi. Lalu, kami akan menerapkan teknik pengamanan yang baik untuk menangani celah tersebut. Lalu yang terakhir, kami akan mengujikan ulang. Akan kami lakukan eksploitasi ulang terhadap celah keamanan tersebut. Daftar CWE atau yang bisa kita kenal kerentanan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, CWE 306 dengan nama Missing Authentication. Berikutnya ada CWE 79 dengan nama Cross-Site Scripting. Lalu berikutnya ada CWE 89 dengan nama SQL Injection. Dan yang terakhir ada CWE 20 dengan nama Improper Input Validation. Oke, CWE atau kerentanan yang pertama adalah CWE 306, yaitu Missing Authentication for Critical Function, yang dimana CWE 306 ini disebut dalam laporan karena pada aplikasi yang kami analisis tidak terdapat mekanisme autentikasi. Artinya, pengguna tidak perlu login untuk mengakses fitur-fitur penting. Semua endpoint CRUD seperti menambah, mengubah, dan menghapus data dapat diakses secara langsung hanya dengan mengikuti URL aplikasi. Dampak dari kerentanan ini cukup serius karena pengguna yang tidak sah dapat mengakses dan modifikasi data tanpa adanya proses verifikasi identitas maupun pembatasan hak akses. Selanjutnya, serangan pada CWE 306. Serangan ini terjadi dengan cara yang sangat sederhana,
penyerang dapat langsung mengakses URL seperti /edit dengan ID edit tersebut tanpa melakukan login terlebih dahulu. Selain itu, penyerang juga dapat mengirim request delete ke endpoint tertentu tanpa autentikasi, sehingga data dapat dihapus secara bebas. Dari tampilan yang ditunjukkan pada slide ini, terlihat bahwa sistem tetap mengizinkan proses edit dan delete berjalan normal, meskipun pengguna belum login. Hal ini membuktikan bahwa CWE 306 benar-benar terjadi karena tidak ada mekanisme yang membatasi akses ke fungsi kritis pada aplikasi. Selanjutnya, mitigasi atau perbaikan dari CWE 306. Kerentanan ini ditangani dengan menambahkan autentikasi pengguna, sehingga setiap pengguna wajib login sebelum mengakses sistem. Selain itu, diterapkan juga otorisasi berbasis role, di mana hanya pengguna dengan role admin yang dapat melakukan operasi CRUD seperti add, edit, dan juga delete. Menariknya, perbaikan ini dapat dilakukan tanpa membangun ulang sistem, melainkan hanya dengan menambahkan lapisan keamanan pada route yang sudah ada. Dengan mitigasi ini, hanya pengguna yang terautentikasi dan memiliki hak akses yang sesuai yang dapat mengakses fungsi kritis pada aplikasi. Demikian untuk penjelasan dari CWE 306 Missing Authentication for Critical Function. Dan selanjutnya untuk CWE atau kerentanan berikutnya adalah CWE Cross-Site Scripting atau XSS yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Ramadan. Oke, baik, setelah membahas kerentanan sebelumnya, di sini saya akan membahas masuk ke CWE atau kerentanan berikutnya, yaitu CWE 79, yaitu Cross-Site Scripting atau XSS. CWE 79 ini disebut dalam laporan karena input dari user dirender langsung ke halaman web tanpa proses penyaringan atau validasi yang memadai. Akibatnya, skrip berbahaya yang dimasukkan oleh penyerang dapat ikut dirender dan dieksekusi di browser pengguna. Dampak dari kerentanan ini adalah penyerang dapat menjalankan JavaScript berbahaya di sisi klien yang berpotensi mencuri data, melakukan manipulasi tampilan, atau menjalankan aksi tanpa sepengetahuan pengguna. Selanjutnya, serangan pada CWE 79 ini dilakukan dengan cara memasukkan skrip berbahaya sebagai contoh seperti script alert, script JavaScript alert dengan string webGetHack ke dalam field input. Karena sistem tidak melakukan filtering atau sanitasi data atau validasi atau output escaping. Untuk output escaping ini adalah teknik melibatkan konversi karakter-karakter dalam data menjadi entitas HTML yang sesuai sehingga karakter-karakter tersebut tidak diinterpresentasikan sebagai kode HTML. Yang artinya string script atau kode HTML tidak akan dieksekusi oleh browser, melainkan hanya akan dirender sebagai string biasa saja. Bisa kita lihat pada tampilan slide ini. Sebagai contoh, setelah pengguna menginputkan nama script dan age-nya 22 dan dan grade-nya diisi apapun itu, setelah datanya disimpan, muncul alert webGetHack yang disebabkan oleh serangan XSS ini. Hal ini membuktikan bahwa CWE 79 benar-benar dapat dieksploitasi dan aplikasi rentan terhadap serangan cross-site scripting. Selanjutnya adalah mitigasi atau perbaikan untuk CWE 79 ini. Kerentanan ini ditangani dengan menerapkan output escaping tadi dan sanitasi input. Sanitasi input ini sebagai contoh, di sini ada input nama, umur, dan grade. Untuk nama kita bisa validasi dengan hanya menerima string huruf saja. Dan untuk umur kita bisa validasi dengan hanya menerima input angka saja. Dan untuk grade bisa menerima huruf dan angka saja. Dan tidak memperbolehkan karakter seperti kutip, lalu script yang tanda panah kiri, dan lain-lain yang tidak diperbolehkan untuk menghindari data dirender oleh browser. Dengan output escaping, data berbahaya tidak dieksekusi sebagai script yang sudah saya jelaskan tadi, lalu melainkan hanya ditampilkan sebagai teks biasa.
Selain itu, sanitasi input memastikan bahwa karakter atau pola berbahaya disaring sebelum disimpan atau ditampilkan. Dengan sanitasi tadi atau validasi data tadi hanya menyesuaikan karakter yang diperbolehkan sesuai konteks inputnya. Oke, hasilnya meskipun penyerangan mencoba memasukkan skrip tersebut tidak akan dijalankan di browser, sehingga resiko XSS dapat diminimalkan. Oke. Lalu untuk selanjutnya ada CWE 89 yaitu SQL injection yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fajanur Ar-Rahman. Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai CWE 89 dengan nama SQL injection. Apa yang terjadi terhadap kerentanan ini? Kerentanan ini terjadi ketika sebuah query dibangun menggunakan string langsung dan digabungkan dengan input pengguna. User bisa saja mempengaruhi kode query yang telah kita buat dengan cara melakukan input script terhadap input field yang telah kita buat. Alhasil, database yang kita punya bisa dikendalikan oleh penyerang tanpa kita ketahui. Data bisa diambil, data bisa dihapus, bahkan dimanipulasi. Oke, serangan yang mungkin terjadi pada CWE 89 ini adalah yang pertama, kami melakukan sebuah percobaan dengan mengubah barisan kode pada code delete salah satu data. Kami menambahkan or 1 equal 1, lalu kami menekan tombol delete ya. Setelah kami mengubah kodenya, yang terjadi adalah semua data terhapus. Ini dikarenakan kode yang kami tambahkan or 1 equal 1 berarti true, berarti true. Jadi ketika kami menekan tombol delete, maka yang akan terhapus adalah semua data yang ada pada database. Lalu berikutnya kami melakukan percobaan terhadap fitur update yang ada pada sistem ini. Kami melakukan input atau kami memasukkan input dengan input nama, umur, grade, kemudian kami tambahkan where 1 equal 1. Yang terjadi adalah semua data terupdate dengan nama, umur, dan grade yang sama. Lalu berikutnya adalah kami melakukan input script pada input field add student dengan menginputkan nama, umur, grade, kemudian kami menambahkan script drop table student. Lalu muncul peringatan error dari SQLite 3 programming error yang mengkonfirmasikan bahwa perintah SQL tidak valid. Hal ini mengkonfirmasikan keberadaan CWE 89 ini. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghindari CWE 89 ini? Kami menerapkan metode yang bernama parameterized query, di mana query dan data dipisahkan, tidak dibangun oleh satu string. Contoh penerapannya bisa dilihat pada PPT atau gambar berikut. Kami memisahkan antara inputan dari pengguna, lalu kami memvalidasi inputan dari pengguna, baru kami execute atau commit masukkan ke dalam database. Hal tersebut memisahkan antara input dari pengguna dan query yang kami gunakan untuk menyimpan inputan dari pengguna. Lalu hasilnya adalah setelah kami menerapkan metode parameterized query, kami mencoba penyerangan yang sama terhadap sistem dan berhasil. Ketika kami mengedit baris kode delete dengan menambahkan script yang sama, data yang terhapus hanya satu. Lalu yang kedua kami melakukan edit dengan memasukkan script yang sama pada awal
kami sebelum melakukan perbaikan, yang terjadi adalah script disimpan hanya sebagai inputan pengguna, bukan sebagai perintah SQL. Di sini bisa dilihat pada gambar di mana kami memasukkan script yang ditambahkan where 1 equal 1 pada kolom nama. Yang terupdate hanyalah kolom nama, dan script tersebut dianggap sebagai suatu inputan nama dari pengguna. Selanjutnya juga sama yang terjadi pada call of add student. Kami melakukan yang sama. Kami menguji ulang dengan memasukkan script terhadap satu input field, lalu memasukkan grade dan umur, dan yang terjadi adalah script tersebut dianggap sebagai inputan dari pengguna. Oke, mungkin penjelasan untuk CWE, cara penanganan dan celah keamanannya telah saya jelaskan. Saya lanjutkan kepada teman saya untuk menjelaskan kerentanan selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu slide ke-14, saya akan menjelaskan CWE atau kerentanan CWE ke-20, yaitu Embroidery Input Validation. CWE 20 disebut dalam laporan karena aplikasi tidak melakukan validasi input dengan baik terhadap data yang dimasukkan oleh pengguna. Akibatnya, input yang bersifat ekstrim atau tidak realistis tetap dapat diterima oleh sistem, tanpa adanya pengecekan batas nilai, panjang karakter, maupun pola input. Nah, dampak dari kerentanan ini adalah data yang tidak valid atau tidak masuk akal data tersimpan di dalam sistem, yang berpotensi merusak integritas data dan memengaruhi proses bisnis aplikasi. Serangan untuk pada CWE 20 ini, yaitu serangan ini dilakukan dengan cara memasukkan input yang tidak wajar dengan misalnya umur dengan nilai yang sangat besar seperti 999 atau minus 9 juga boleh, atau minus 1 juga boleh, tapi kan itu adalah umur yang tidak wajar, atau nama dengan kalimat yang sangat panjang. Pada kondisi normal, input seperti ini seharusnya ditolak oleh sistem. Namun, pada aplikasi yang diuji, sistem tetap menerima dan menyimpan data tersebut. Tampilan pada slide ini menunjukkan bahwa data tidak realistis berhasil masuk ke sistem dan tampilan kembali tanpa adanya error. Hal ini membuktikan adanya kelemahan pada validasi input sehingga sistem tidak mampu membedakan input yang valid dan tidak valid. Untuk mitigasi CWE ke-20 ini adalah kerentanan ini ditangani dengan menerapkan validasi input secara menyeluruh sebelum data diproses atau disimpan ke dalam sistem. Validasi yang diterapkan melalui yaitu validasi panjang input, validasi rentang nilai, serta validasi pola karakter. Dengan adanya validasi ini, input yang tidak valid akan ditolak sebelum diproses, sehingga data yang masuk ke sistem tetap konsisten dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Perbaikan ini juga dapat dilakukan tanpa membangun ulang sistem, cukup dengan menambahkan validasi pada sisi backend maupun frontend. Selanjutnya, yaitu pada slide kesimpulan. Sebagai kesimpulan, seluruh CWE yang telah diidentifikasi pada aplikasi ini berhasil dianalisis, diuji, dan dimitigasi. Proses mitigasi dilakukan tanpa membangun ulang sistem, melainkan melalui modifikasi kode yang terarah dan terkontrol. Dengan penerapan autentikasi, otorisasi, serta validasi input yang tepat, keamanan aplikasi meningkat secara signifikan, khususnya dalam mencegah akses tidak sah dan masuknya data tidak valid. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keamanan sejak tahap pengembangan sangat penting untuk menjaga integritas dan keandalan sistem. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.